Alhamdulillah barakallah. Makasih banyak. Silakan Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman ya, Bang Irsal yang saya cintai dan saya hormati, teman-teman seiman dan sesaudara. Pada malam hari ini kita akan membahas ya salah satu daripada ayat Al-Quran ya dalam surah Az-Zumar ya ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi Surat Allah berapa tadi Ustadz? Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 53 Oke. ya. Mungkin nanti admin Lanjutannya bisa bantu share innallaha juga. yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oke nih. Nah, jadi dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad ya, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Kata Allah memanggil kita dengan mengatakan hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu berlebihan dalam diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya ayat ini, maka ada satu penjelasan menarik ya dari salah seorang ulama ya yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Samarkandi. Di dalam bait pertama dalam Al-Hikamnya beliau mengatakan bahwa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Bahwa di antara bergantungnya orang kepada amal perbuatannya itu adalah kurangnya bersyukur atau kurangnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mengalami yang namanya keterpurukan. Jadi kebiasaan yang kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita misalnya orang yang nggak rajin sholat sebelumnya, kemudian kita merasa penuh dengan dosa dan noda, ya. Kemudian kita malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa, wah, saya ini hina, saya nggak pantas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang Allah tidak suka. Jadi Allah itu tidak menghendaki ibadah kita, tidak menghendaki sholat kita, tidak menghendaki yang namanya zakat kita. Yang mana kalau kita menjadikan amalan-amalan baik tersebut sebagai jalan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita mengandalkan amal. Wah, saya udah sholat nih, pasti Allah sayang sama saya. Allah nggak suka. Jadi ketika kita terpuruk ya, ketika kita dalam kepedihan, terasingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah memanggil. Dengan harapan apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa kita tidak mengandalkan amal-amal kebaikan tadi. Ya seperti kalau ibaratnya mudik ya Bang Irsal ya. Kalau orang mudik, orang tua itu kira-kira yang dipenginin anaknya atau barang bawaannya. Kalau lama Anaknya. udah menghilang, yang diharapkan itu anaknya atau barang bawaannya? Dua-duanya. Anaknya lah. Hah? Dua-duanya atau anaknya? Atau ada yang dua-duanya? Dua-duanya. Jadi yang diharapkan adalah ada yang datang. Nah kadang-kadang ya kan, kita menganggap bahwa saya nggak pulang, saya belum sukses, saya belum ini, belum itu. Padahal orang tua kita nggak melihat itu. Sehingga kita nggak pulang-pulang kampung, kita nggak balik-balik. Nah, begitu juga kita merasa nggak mau kembali kepada Allah karena kita belum merasa baik. Jadi kita mengandalkan amal perbuatan kita sehingga kita menjadi putus asa. Sehingga
saya belum siap untuk bertaubat. Saya belum siap. Nggak ada istilah belum siap untuk bertaubat. Ada. Ya, nggak ada kata nggak siap untuk saya beribadah. Nggak ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan bahwa dalam keadaan engkau berdosa seluas langit dan bumi, engkau Oh, datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi, maka aku akan datang kepada engkau dengan ampunan seluas langit dan bumi. Allah. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya mengatakan seperti itu adalah panggilan cinta. Jadi Hmm. Allah itu gak mau diduakan, gak mau diduakan. Yaitu kita tidak boleh mencintai, menyayangi, berharap, atau bahkan curhat selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya sebenarnya Allah itu setiap hari meminta curhatan kita. Jadi sholat kita itu adalah curhatan kita. Makanya kalau para ulama ya, atau para Hmm. sufi itu mereka ketika mereka beribadah itu karena rasa syukur. Kebersyukuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kemarin-kemarin kita ngobrol ya bahwa rahmat Allah itu ya dalam sebuah riwayat ada 100 rahmat Allah. Dan satu dari rahmat Allah itu ditebarkan ke atas muka bumi ini. Ya, ditebarkan ke atas muka bumi ini. Kemudian 99 rahmat Allah itu diletakkan di surga nanti. Nah, dari satu rahmat itu kemudian dibagiin. Dibagiin untuk cintanya orang tua kepada anaknya, cinta anak kepada orang tuanya, cinta suami kepada istrinya, cinta istri kepada suami. Sedangkan kita melihat cinta dan ketulusan seorang ibu kepada anaknya, kita nggak akan bisa membendungkan air mata. Bagaimana dengan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana 99 cinta itu ia simpan di langit. Makanya keputusasaan itu adalah terjadi ya, Bang Irsal ya, terjadi karena kita menganggap Allah itu menunggu kita sholat dulu, ibadah dulu, dan kita baik dulu, baru kita baru kita akan kembali. Enggak. Jadi pada saat kita terpuruk, pada saat kita sedih, itu Allah panggilan Allah. Jadi kalau para ulama itu mengatakan bahwa dalam Islam itu, bahwa ketika Allah ingin memanggil hambanya, itu Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Supaya dia bersyukur, supaya ingat Allah, dikasih rezeki. Sehingga dia akan bilang, Alhamdulillah, terima kasih, hadza fadlun min Rabbi, ini adalah pemberian dari Tuhanku. Dikasih rezeki. Tapi setelah dikasih rezeki, ternyata dia gak ingat-ingat Allah, rezekinya diambil, dihancurkan semuanya, diberikan kesusahan. Nah, setelah diberikan kesusahan, ada kemudian yang kembali kepada Tuhan, ada yang kembali kepada Allah. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau memang kita sudah dikasih kesenangan, kesusahan, kemudian kita tidak mendatangi Allah, dan Allah berapa kali memanggil kita, itu adalah salah kita sendiri. Nah, jadi la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini turun ya ketika orang-orang kafir Quraisy itu ya, yang mana mereka itu sebelumnya menyembah Tuhan yang lain atau menyembah berhala. Kemudian mereka banyak membunuh, kemudian mereka banyak berzina ya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Oh, ini mengatakan bagaimana turunnya ya? Sebab turunnya. Iya, sebab turunnya. Jadi sebab turunnya itu adalah kafir Quraisy, yang mana mereka mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Dan Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, cuma kita, bapak-bapak, merasa kalau kita kotor, kita nggak pantas gitu datang kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu nerima kita semuanya. Ya. Bahkan yang Allah nggak suka itu adalah orang yang sudah merasa baik, kemudian seolah-olah diterima oleh Allah. Allah nggak suka. Kesombongan yang ada pada dirinya itu Allah tolak. Jadi malah orang-orang yang merasa benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bentuk cintanya Allah kepada kita semuanya. Jadi bapak-bapak ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu ya, saudara-saudara yang mengirsal, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau bayangin ya cinta orang tua ya, Bang Irsal ya, kita mungkin bisa tanya nih ya, yang punya anak mungkin ya,
Mhm. Sekarang kalau ada yang nawarin anaknya 1 triliun, kira-kira dilepas nggak? Anak Satu usia 5 tahun triliun. nih ditawarin 1 triliun. Kira-kira ada yang lepas nggak kira-kira? Ntar, kita tunggu di kolom chat nih. Mereka butuh satu ngechat triliun dulu ada nih, yang Ustaz. ini kan? Enggak, katanya tuh dari Enggak. Yogyakarta. Oke, ada lagi dua nggak? ratus lima puluh triliun ya. Anak Oke, paling malah. besar baru usia 4 tahun. Jangan. Jangan. Enggak. Enggak. Jangan touch. Bayangkan Bu, ya Bapak ya, cinta kita ya ada yang jangan saat ya, ada yang enggak banget gitu ya. Banyak nih ya. Bayangin, cinta ibu kepada anak itu nggak bisa terbayar kan? Ya tawaran menarik nih. Ada juga yang mau. Tidak, enggak, tapi banyak yang nggak mau ya. Iya. Tidak akan pernah. Enggak deh gitu. Triliunan ya Bang Isar ya di saat kita Iya. capek-capek nyari uang gitu kan. Di saat kita lelah-lelah mencari rezeki nafkah ya, agak apa lelah mencari rezeki gitu. Kemudian bayangkan itu setitik cinta yang Allah turunkan ke atas muka bumi dan Allah bagikan dari Nabi Adam sampai saat sekarang ini. Nah, bayangin nggak? Maka cinta Allah itu nggak akan pernah kita bayangin. Bahkan saking ya besarnya cinta Allah ini mungkin kita bisa gila karena akal kita nggak mampu memikirkannya. Bahkan Hmm. rasa hati kita, perasaan kita nggak akan mampu menampung cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Jadi bapak-bapak ya jangan ya kita semuanya ya ibu-ibu, saudara-saudara. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu nih, misalnya atau kakak-kakak, adik-adik. Bapak, Ibu, Abang, Kakak Panggilnya banyak kakak, ini. bang kakak. Oh ya, kita panggil Bapak, kakak aja Bapak, ya Ibu. biar kayak kan nanti di surga semua muda ya. Oh iya, iya. Betul. Ya, Amin. jadi ya yang ingin kita sampaikan sih pada malam hari ini sebenarnya bahwa ya Islam itu rahmatan lil alamin ya. Iya, Islam itu iya. adalah rahmat bagi alam, tidak se apa ya, seketat yang kita pikirkan. Ya, ya lagian nggak ada yang mau beli 250 triliun ya emang nggak ada sih. Tapi itu perandaian gitu kan ya. Perandaian aja gitu. Artinya saking besar cintanya kita kepada anak kita atau cinta kita kepada orang tua kita. Nah, dan kita bayangin sekarang, kira-kira Bang Irsal nih ya, kita Iya. tiktokan aja ya. Mhm. Kira-kira setetes darah ibu kita ketika melahirkan kita, kira-kira bisa kita balas nggak? Enggak. Nggak. Nih Bu, nih Hmm. berapa kilo dulu, berapa liter dulu darahnya? Ini saya bayar. Bisa kita bayar nggak? Enggak. Nggak akan bisa Allah, kita Allah. bayar. Kira-kira sholat kita bisa kita bayar nggak? Dengan sholat yang kita anggap, saya sudah bertobat pada Allah. Saya sudah ini. Kemudian kita menganggap udah membayar semua semua dosa-dosa yang kita lakukan. Hmm. Bisa nggak kita balas? Enggak bisa. Kita sholat nih dari subuh 24 jam setiap hari, bisa kita balas nggak? Nggak akan bisa kita balas. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad itu, Bang Irsal ya, ada seorang ulama ya, ada seorang ahli ibadah yang dia beribadah kalau nggak salah 60 sampai 70 tahun. Wow. Kemudian pada saat ajalnya malaikat diutus ya, Hmm. atau diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? em, memberitahu kepada ahli ibadah tersebut bahwa semua apa namanya yang dia lakukan itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia Oke. akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Dan kemudian em, dia nggak mau, saya pengen masuk surga dengan ibadah yang saya lakukan. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat ini untuk mencokel satu matanya dan ditimbang dengan amal ibadah. Ya, jadi jomplang ya. Jadi satu mata dengan amal ibadah itu jomplang sekali. Ya. Hmm. Jadi dengan sholat yang 70 tahun kita ini nikmat bernapas, ya kan? Nikmat ini nggak akan bisa kita bayar. Lalu sekarang kita melakukan dosa sedikit pun, kemudian kita kayak merasa kayak, oh saya bersalah banget nih. Oh saya merasa berdosa banget, sehingga dia berlebihan. Maka Allah nggak suka. Nggak suka orang berlebihan. Oh. Allah Jadi bilang, ini datanglah kepada saya. Mhm. Ya, gimana? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, ya. Makanya, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, ya, bahwa di dalam kita melakukan dosa di masa lalu itu, kita salah satu cara bertaubatnya menurut para ulama itu adalah dengan cara melupakan sama sekali. Jadi tinggalkan masa lalu. Jangan diingat-ingat dosa masa lalunya.
Jangan apalagi Melupakan. diungkit-ungkit ke orang lain ya. Bilang, "Oh, saya dulu orangnya suka main cewek." Nauzubillah ya, dulu saya sukanya main judi, saya dulu judi online, saya dulu sukanya gini-gini. Itu Allah larang. Oke. Allah larang. Jadi Allah telah menutup aib kita. Jadi Allah menutup aib kita dan Allah saja menutup aib kita, kita nggak boleh mengeluarkan aib kita kepada orang. Kemudian kita tidak move on ya, tadi ada yang bilang move on ya, tidak move on dari dosa masa lalu. Jadi caranya lupakan. Dan caranya kita melupakan itu adalah kita Hmm. ganti dengan amal-amal kebaikan. Ya, Oke. jadi kalau bahasa Lombok itu ya, let's gone be bygone ya. Jadi Hah? let's gone be bygone, ke apa yang lalu biarlah berlalu gitu kan. Oke. Ya, jadi Hmm. itu. Nah, jadi makanya Nabi kan mengajarkan kita doa ya, Bang Irsal ya, tentang keputusasaan ini bahwa Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, saya memohon kepadamu atau berlindung kepadamu daripada rasa gelisah dan rasa sedih. Kenapa Iya. kita gelisah, Bang Irsal? Gelisah Kenapa? Kita karena biasanya menggelisahkan apa? Apa yang kita gelisahin eh, biasanya? macam-macam saat ya. Ya, sebab gelisah itu apa kira-kira? Gelisah dengan Nah, ada yang masa jawab nih, depan. gelisah dengan masa depan. Kenapa kita gelisah dengan Hmm. masa depan? Karena kita merasa bahwa masa depan kita di tangan kita. Kita merasa semua urusan kita yang mengatur. Jadi kita gelisah, makanya nggak bisa tidur. Wah, besok gimana? Jadi seolah-olah dia sudah menjamin dirinya besok masih bangun. Hmm. Ya. Nah, jadi ini doa healing ya. Doa healing itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua sedih. Biasanya kita sedih pada masalah apa? Bang Irsal. Sedih, kesalahan Ya. kita, Nah, kesalahan kita kapan terjadinya? masa lalu. Masa lalu. Berarti kita di hidup kapan? Di hidup maksudnya? Hidup Sekarang. sekarang. Hidup sekarang. Ya, berarti kita disuruh hidup untuk masa ini. Oke. Jangan sedih dengan dosa masa lalu terlalu berlebihan. Move on, lakukan kebaikan. Jangan gelisah dengan masa depan. Lakukan yang terbaik sekarang. Jadi Islam itu sudah mengajarkan bahwa ada istilahnya mindfulness istilahnya kan ya, mindfulness ya kan. Mindful, ya, ya. Ya mindfulness. Itu sebenarnya itu doanya Nabi itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa hidup Anda yang sekarang. Hmm. Yang lalu sudah berlalu, sudah nggak ada. Yang akan terjadi itu belum tentu akan bisa kita lewati. Hmm. Nah, jadi itu yang membuat kita cemas. Nah, jadi eh, di dalam doa ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini menurut para ulama juga Bang Irsal menunjukkan bahwa itulah dunia. Dunia Oke. yang kita anggap selama ini dunia itu dunia. Selama ini kan kita anggap mobil dunia gitu kan ya. Ya, Kendaraan dunia gitu kan ya. Dunia ya, nggak kira-kira itu? ya. Bukan. Bukan. Saya Bukan. ke Gojek terus nih. Ya, dunia itu adalah sesuatu yang nggak ada tapi kita pikirin. Bang Irsal Oke. atau orang Oke. lain dah jangan Bang Irsal ya. Hmm. Kehilangan sesuatu atau kehilangan harta benda, hilang pokoknya dia udah nggak bisa nyari lagi. Tapi dia Oke. masih sedih dengan kehilangan itu. Kira-kira masuk akal nggak kira-kira? Dan kesedihannya itu tidak akan membawa barangnya itu kembali. Oh, ya Kira-kira nggak ada masuk. nggak yang dia sedihkan itu? Nggak masuk, nggak ada. Oke. Besok, kegelisahan besok udah ada nggak? Ada nggak yang besok akan terjadi itu udah ada belum? Belum. Nggak ada. Nggak Nah, ada. itulah cara setan menipu daya kita. Berarti dunia tuh itu Disedihkan ya. dengan masa lalu. Iya, Fata Morgana. Makanya dikatakan Fata Morgana. Seolah-olah ada, tapi sebenarnya nggak ada. Oke. Jadi, seolah ada, tapi sebenarnya nggak ada. Makanya dibilang Fata Morgana kan. Iya, iya, Nah, iya. atau Fata Morgana. Jadi kita melihat kayak apa namanya, kayak ada Fata Morgana itu kan kayak di pasir gitu ya, kayak air gitu kan, kayak ada Iya, uap iya. gitu kan. Ternyata nggak ada. Kenapa itu ada Fata Morgana itu? Nah, karena kecintaan kita pada sesuatu, bahkan bodohnya sesuatu yang tidak ada. Hmm. Nah, jadi
Bagaimana dong dengan rumah yang kita miliki? Boleh kita cintai, tapi dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur pada Allah Oke. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih punya rumah dikasih sama Allah. Alhamdulillah nih punya kendaraan dikasih sama Allah. Bukan dunia. Dia menjadi dunia ketika kita khawatirkan dia akan hilang di masa akan datang. Oke. Berarti dunia ini Gitu, sifat Bang ya, Irsa. bukan isim alat ya, Iya, sifat, bukan bukan isim isim ya. alat. Dia bukan Oh. sesuatu yang real, real sebenarnya. Tetapi sesuatu yang Oh. nggak ada, kemudian setan menggunakan itu untuk membuat kita was-was. Sedih dengan masa lalu, kemudian kita putus asa. Jadi, ya tadi ya kita mau bilang bahwa putus asa itu adalah temannya setan. Jadi, setan itu senang kita putus asa. Dan ketika Mm-mm. kita putus asa dan tidak bangkit dari keputusasaan kita, karena tidak ada pengetahuan kita tentang cintanya Allah, ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya. Maka Mhm. setan itu menjadikan itu sebagai alat supaya uh, bisahnya dia untuk membersamai dia itu yang pertama adalah putus asa, yang kedua adalah marah. Jadi kalau orang marah Oke. itu biasanya setan tuh yang apa namanya mengendalikan omongannya, ucapannya. Karena ketika marah itu setan itu berada di apa namanya di urat nadi kita ya, di aliran darah kita. Dan yang Oke. ketiga adalah ketika ada seorang laki-laki perempuan berduaan pada saat yang bukan muhrim ya, berduaan, bukan mahram, berduaan pada saat orang lain nggak ada atau berduaan atau apa namanya mojok lah ibaratnya begitu. Itu Oke. teman setan. Yang salah satunya adalah putus asa. Sehingga putus asa itu sehingga orang-orang itu tidak mau kembali kepada Allah. Karena tadi dicekoki pengetahuan, wah kamu ini masuk kotor, kamu nggak akan bisa kembali pada Allah. Kamu nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa, udah pokoknya udah kotor lah, nggak akan bisa kembali. Bersihin Hmm. dulu. Hmm. Nah, jadi setan itu bermainnya begitu. Akhirnya dia bersihin dirinya, sehingga dia Oke. menganggap dirinya baik dari orang lain, Ya Allah. sehingga terjadilah kesombongan. Nah, jadi makanya cara kita menghindari godaan setan tadi dari keputusasaan itu adalah dengan banyak-banyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan banyak-banyak membaca sholawat ya pada baginda Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara ini kalau kata guru saya itu kalau mau aman di dunia saat ini, gitu, pertama banyak istighfar, yang kedua banyak sholawat. Jadi Istighfar kalau ada bisikan selalu. buruk yang kita nggak ketahui atau hal syubhat itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allah. langsung sholawat Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu insya Mhm. Allah kita akan terjaga dari fitnah dunia ya, fitnah dunia. Ya, 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 ya. Jadi istighfar itu bukan hanya ucapan saja ya, tapi ya sebagai bentuk bahwa kita ini memang selalu salah ya. Mhm. Makanya di dalam sujud itu Bang Irsal, kenapa kita mengucapkan apa doa kita kalau sujud itu? Subhana rabbiyal Kalau a'la sujud wa itu doanya bihamdih. apa? Ya, ada yang tahu artinya? Maha Ada suci, Bapak Ibu? Tunggu nih Ustaz. Mereka Bapak Ibu, butuh Maha suci dulu. Tuhanku. Ada jeda Iya, ngetik ini. ya Kalau diketik dulu ya. online gitu. Misalkan, ya ada jeda ya, silakan dijawab. Jeda online biasa lah. Kalau offline Kenapa? kan Apa arti kita Subhana Rabbil A'la bihamdi? Ketika kita sujud, kenapa Subhana kita mengucapkan rabbiyal Subhana Rabbil A'la a'la bihamdi? wa bihamdih. Ada yang tahu Bapak Ibu? Wabihamdihi. Dan Yang ketika kita segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Maha tinggi segala Allah. puji bagi Allah yang maha tinggi Allah, ya, Ya. ya, ada yang masih salah yang lain, ya, artinya ya maha suci Allah, ah, yang maha tinggi, wabihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Kenapa kita mengatakan maha suci Allah? Karena memang yang maha suci Allah, dan kita maha kotor, dan kita tempatnya dosa. Oke. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan untuk bertaubat. Kayak ini ya, akhir dari ayat yang kita baca, wal ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun dan Allah maha penyayang. Jadi Allah itu menyifati diri saya ini pengampun loh.
Walaupun kau melakukan dosa seluas bumi ini, saya kasih ampunan seluas bumi juga. Masya Allah. Seandainya engkau datang kepadaku dengan berjalan, saya akan datang padamu dengan berlari. Masya Allah. Ya, 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 jadi, ya, ya. ya kenapa sih kita harus putus asa? Makanya, kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah, Bu, dalam setiap keadaan kita ya? Hmm, Nah, kalau para ulama itu, bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ditinggal meninggal oleh anaknya. ya, Ya, kira-kira kalau Bang Irsal ya, nauzubillah ya, kalau ada seorang laki-laki ya, yang mudahan kita panjang umur serta afiat, anak-anak kita, ya, ya. kita juga semua yang hadir di sini dan semua umat Islam, kalau Hmm. seorang bapak kehilangan anaknya meninggal dunia, yang pertama kali apa yang dia ucapkan? Innalillahi. Innal. Tapi kalau yang paling orang yang sudah tingkat husnuzonnya kepada Allah dan selalu merasa bergantung pada Allah, dia akan mengucapkan apa? Wah, Alhamdulillah tuh kata. Alhamdulillah. Ya, Oh, ada Alhamdulillah. Ya, oh, kenapa dia mengatakan Alhamdulillah? oh. Nah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, Orang-orang tetangga nggak Alhamdulillah, marah Masya tuh. Allah. Kalau tetangga-tetangga ngelihat Ya. gimana itu? Ya, tapi kalau kita lihat sikon lah. Kalau misalnya Hati-hati aja ya. tetangganya lagi meninggal dunia, kemudian dia belum paham, Alhamdulillah ya anaknya meninggal, ya nggak bisa gitu. Alhamdulillah dalam arti segala puji milik Allah ya. Segala puji Hmm. milik Allah ala kulli halin, atas setiap keadaan yang buruk, wa fi kulli halin. Kita mau dapat nikmat, kita mau dapat apapun yang kita alami, segala puji milik Allah. Kenapa? Karena semua yang terjadi adalah keputusan Allah itu yang terbaik. Yang mana kita Oke. belum tahu, yang mana kita belum tahu ya kebaikannya Mm-mm. apa gitu kan. Tetapi orang yang berhusnuzon dan dia sudah percaya bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. maka dia akan mengatakan alhamdulillah, segala pujian milik Allah atas segala keputusan yang Allah berikan kepada saya. Iya, iya. Jadi ya Siap, siap, apa siap. istilahnya, makanya orang-orang bertakwa itu ya Bang Irsal ya dan teman-teman semuanya, orang bertakwa itu bukan orang yang nggak punya dosa. Hmm. Orang bertakwa tahu nggak? Walladzina idza fa'alu fahishatan dalam Al-Qur'an. Wa iza Dan fa'alu fahisha. orang-orang ya dan salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang Hmm. yang apabila mereka melakukan kejahatan atau keburukan atau dosa Zolim. fahisyah ya, aw zalamu anfusahum atau menzolimi diri mereka, nggak sholat ya. Hmm. Zakarullah. Dan mereka ingat ya Allah, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka meminta ampunan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, walam yusiru, tapi nggak ulang-ulang. Ah, dosa dulu ah. Ntar juga kan Allah Maha Pengampun. Nggak gitu, itu namanya ngolok-ngolok. Ya, itu istihza Nah, namanya ya. Ah, Allah Maha Pengampun ini. Jadi, istihza. aduh kita berdosa lagi. Itu namanya istihza. Wahum Hmm. ya'lamu. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamu. Artinya kalau misalnya nggak disengaja gitu kan. Ya, ya, ya. Misalnya kita udah berkomitmen nih, saya mau tahajud nih, saya janji Allah tahajud. Tiba-tiba memang bangunnya jam 5. Ya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim Hmm. Allah, saya mengingkari janji, maafkan saya Allah. Atau misalnya dia sudah berusaha menahan diri dari dosa yang memang karena dia lemah, ya kan? Dia nggak kuat, nggak mampu dia untuk menahan dosa itu. Pokoknya akhirnya dia tergelincir lagi tanpa nggak sadar. Nah, itu diampuni oleh Allah. Tapi ada juga orang yang Hmm. memang dia sadar Allah sedang melihat dia, Allah sedang memperhatikannya. Tapi nggak apa-apa ya Allah, minta izin ya. Ah, itu namanya nggak boleh tuh. Nggak boleh, itu namanya orang yang istihza. Istihza. Atau orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa Iya, iya, Ta'ala. iya, iya. Jadi eh, ya apa ya istilahnya, ending apa atau kesimpulannya sih sebenarnya ya, kalau pernah merasakan cinta sebagai orang tua, nah cintanya Allah Subhanahu wa taala dari cinta yang ibu rasa, bapak atau kakak-kakak, adik-adik rasakan itu adalah berlipat-lipat ganda yang tak terhitung cintanya Allah. Hmm. Ya, ya, iya, iya. Jadi Berat- keterpurukan, apa itu semuanya adalah cara Allah memanggil kita Masya Allah, Masya Allah. sebagai cintanya Allah kepada hamba. Iya, iya. Berarti Ustaz, tadi kalau ngelihat ayat yang tadi ya, bisa di-share ya Mas Abin ya. Hmm. Kalau ngelihat ayat Hmm. yang surat Az-Zumar itu, ini sekaligus saya tadi ada beberapa di kolom chat yang banyak bertanya.
Bapak Ibu yang mau bertanya juga Iya, silahkan aja ya di raise hand atau di kolom chat iya. lagi. Cuman kalau saya sempat baca tadi di surat Az-Zumar ayat berapa tuh Ustaz? Ayat Eh, 53. ayat 53 ya. Itu kan eh, Mm. jangan melampaui batas. Jadi ini tuh bisa dua Ya, dua sisi ya. Yang pertama itu melampaui ya, batas putus asanya ataupun melampaui batas kepedean banget gitu dengan amal solehnya dia seolah dia yakin ya, gitu dengan amal solehnya itu satu nih Ustaz ya. Ini belum ya ya, Saya mau ngegulung tadi pertanyaannya yang ada di kolom chat. Terus ya, juga ada juga yang tadi ya. sempat komen tapi bisa nggak itu tuh dijadikan cerminan kita buat taubat kita sebelumnya gitu katanya. Itu ada juga yang nanya gitu tadi tuh. Kita udah pernah berbuat salah, berbuat dosa. Mm. Ya udah yang sebelumnya itu jadikan cerminan kita biar kita bisa Hmm. taubat terus, bisa ya terus-terusan gitu. Itu jadi bahan taubat kita. Terus juga ada yang Ya, bertanya tadi apakah benar-benar bisa dimaafkan gitu kalau kita berulang lagi dosa lagi tobat lagi dosa. Apakah benar-benar seperti itu tuh Ustaz? Itu tadi aja ada yang bertanya kayak gitu juga. Terus juga boleh nggak tadi katanya ya, berharap bahwa anaknya itu di kemudian hari tadi kan ngomongin masa depan tuh ya, tapi si orang tua ini berharap anaknya iya, ini jadi soleh, jadi baik gitu. Dan nah, ya itulah iya. pokoknya seperti itulah ya. Terus tadi juga ada ini biar saya sekalian aja nih saya jawab ya. Ya, tapi Ya, nanti satu-satu saya minta di ya nanti saya saya spill satu-satu. nggak hafal juga. Ya, saya Ya, hafal insya Allah. satu. Jadi katanya apakah nggak boleh juga khawatir kondisi anak-anak terhadap keimanan dan fitnah akhir zaman. Juga ada yang nanya kayak gitu tadi. Monggo Ustadz, mungkin tadi yang pertama Oke, tadi, sok, seingetnya aja dulu lah, seingetnya dulu aja. ya, ya. Jadi yang pertama itu tentang isrof ya, berlebihan ya. Iya, iya. Jadi di sini adalah asrofu ala ya. Jadi ada kata Mhm. ala. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada kata ala itu keburukan. Jadi sampai Oh, mereka nggak bisa bangkit lagi, berlebihan. Insya Allah saya udah berdosa. Habis itu dia sedih, tidur, nggak bangkit lagi dan sebagainya. Itu berlebihan. waduh, waduh. Oh, Berlebihan pada hal yang buruk. Nah, hmm. jadi kalau kata ulama itu juga la sarfa fi khairin wala khaira fi sarfin. Tidak ada kebaikan, tidak ada berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebihan. Jadi porsinya juga. Gimana Ustadz? Jadi Tidak dalam ada, memberi juga nggak boleh, tidak ada berlebihan dalam kebaikan. Jadi tidak boleh oke. berlebihan dalam kebaikan. Oh, kebaikan juga nggak boleh Dan ya? la khaira fi sarf. Ya nggak boleh berlebihan itu. Kita terlalu Oh, peduli sama orang. Gimana? Udah ini belum? Udah ini. Sesuatu yang berlebihan itu nggak ada yang hmm. bagus. Makanya yang bagus adalah wasatiyah, moderat. Nah, kalau Oh, ngasih Amron orang, Bainal Amroin. ya, Iya, iya. iya. Jadi kalau ngasih orang nih, lihat dulu nih anak istri udah makan apa belum. I Ya, jangan see. anak istri kelaparan, kemudian semua dikasih ke semua orang itu nggak boleh. Bahkan ada ayatnya, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuki. Jadi jangan Hmm. kau jadikan apa namanya tanganmu itu maglulah ya terbelenggu begini, nggak mau ngasih juga nggak boleh. Itu bakhil Oke. namanya. Wah, saya ini buat besok nih anak saya ini mau sekolah, nggak boleh juga. Tetapi juga Oke. wala tabsutha kulal basti. Jangan juga kayak royal banget, nggak boleh. Hmm. Ya, ya. Jadi ada konsekuensi. Jadi wasatiyah. Nah, jadi Islam itu mengajarkan makanya anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah Mimma, sebagian dari bukan rezeki, bukan mimma kulun ya. sebagian. Kulan, bukan anfiqu kullama atau setiap apa yang saya rezekkan atau ma razaq atau anfiqu ma razaqnakum. Tapi min sebagian aja. Iya, 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 iya. Makanya dalam Islam itu orang kaya itu boleh, boleh banget. Asalkan dia Iya. sudah bayar zakat, hak Iya, anak iya. yatim sudah dia kasih, ya kan? Oke. Hak orang fakir dia kasih. Kemudian dia berbagi di tetangga-tetangganya nggak ada suara wajan yang berbunyi ya teng teng tang teng. Dia mau berbunyi apa-apa, Hmm. dia boleh. Jadi nggak disalahkan. Hmm. Nah, dengan syarat ya hartanya itu dengan dicari dengan cara yang halal, ya. Iya, iya, iya. Dengan cari dengan cara yang halal dan baik. Itu yang Mhm. pertama. Jadi israf itu adalah berlebihan dalam mengingat dosa masa lalu. Nggak boleh, Oke. ya. Nggak boleh kita berlebihan dengan dosa masa lalu. Jadi seolah-olah kita kayak apa ya? Ya kayak nggak ada tempat berlari. Jadinya itu kayak tidak bergantung kepada Allah.
Iya, 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 Jadi iya. ya gitu lah kayak orang tua gitu kan. Ya ya seperti orang tua Oh. kita lah ya kan. Jadi kalau kita kembali kepada eh, kedua orang tua kita Bang Irsal ya, coba kita ya ya pokoknya ini Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi jangan bayangin cinta orang tua Allah itu seperti cinta orang tua. Nggak menyamai. Allah lebih bahkan nggak bisa kita bayangkan cintanya. Sesuatu yang bisa kita rasakan aja cintanya kita sampai kayak terharunya luar biasa kan. Iya, 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 Sampai iya. kita menangis bahkan kita nonton story pokoknya kalau lebaran itu ya ada orang mudik gitu kan yang bawa kardus kosong-kosong gitu kan Iya, iya, iya. ya yang orang tuanya yang Mhm. orang tuanya itu isi kembali. Coba bayangkan itu cinta orang tua. Allah tuh berkali-kali lipat. Ya, kali-kali lipat. Iya, iya, Jadi iya. Bapak Ibu jadi Ustaz Ada saya udah nggak, berdosa berulang kali gitu. Kenapa? ada nggak saat kisahnya di zaman dulu gitu yang ya terus berbuat dosa gitu gimana, tapi ya Allah, Rasul bilang, ya gitulah. Ya kan dalam dalam sebuah riwayat itu kan kan Islam itu rahmatan lil alamin ya Bang Isal Ya, ya. ya, ya. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman wa rahmatuhu wasi'at kullasyai dalam bahwa rahmat Allah itu adalah meliputi ya. Ya, jadi Hmm. Allah itu adalah wasi'at kullasyai. Jadi kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi apa ya tidak ada alasan untuk kita tidak membalas cinta. Jadi mari kita usahakan ya kakak-kakak, abang-abang ya semuanya bahwa kita usahakan sujud kita ini terima kasih kita pada Allah. Jangan sampai oh nanti saya dimarahin Allah saya. Cinta bagaimana sih kalau kita melakukan dengan cinta gitu. Ya Allah kita nggak pernah minta rezeki, ya Allah kasih. Atau bayangkan Bang Irsal di rumah nanam apa Bang Irsal? Nanam Ya. tanaman-tanaman Di hias saja sih. makannya pakai makannya pakai apa? Makan ya, bu, telur, Pakai biasanya makan apa? Nasi ya. nasi, telur ya. Oke, Bang Irsal punya sawah nggak untuk nanam padi? Enggak. Enggak. Terus bisa makan nasi, padahal nggak pernah masak padi. Oh, iya, iya, iya. Coba Beli. kita bayang, coba kalau kita dapat rezeki dari Allah, ya. Kalau kita dari harus nyari bibit dulu, kemudian kita tuh kasih Hmm, sayangnya Allah dari sejuta tangan, berjuta-juta tangan, sehingga padi yang kita nggak tahu ditanam dan di mana sampai pada diri kita. Masya Nah, jadi Allah, Masya Allah. apa ya? Jadi malu lah ya. Iya, iya, Kita iya, iya. banyak-banyak malu lah sama Allah ya. Ya, jadi ini ada kata kita yang berzina ini ya. Jadi ada orang yang berzina ya pada masa Nabi itu ya Bang Irsal ya. Ada orang yang nggak salah antara mabuk atau berzina ya. Dalam sebuah riwayat itu yang Nabi saya mau masuk Islam Oke. tapi saya nggak bisa berhenti berzina gitu. Atau berhenti mabuk, berzina lah yang saya ingat ya. Berzina. Iya, Ya udah iya. nggak apa-apa. Tapi kamu harus jujur ya. Hah? Setiap kamu berzina tiap hari nanti kalau ketemu jujur. Akhirnya ketemu terus Ini, sama Nabi. Hari ini udah berzina belum? Udah akhirnya dia malu. Nah, dia malu. Akhirnya beneran, Sat. iya, Hah? iya beneran. Terus? Jadi segitu Islam itu memudahkan orang untuk orang yang baru memulai. Ya, Heeh. apalagi orang mualaf dan sebagainya. Tapi bukan berarti nanti kita bilang, saya mau berzina ya boleh, apa enggak ya gitu kan. Tetapi ini sebagai bukti ya, Iya, iya, sebagai iya, iya. bukti bahwa betapa Islam itu rahmatul alamin. Ada satu Lanjut, kisah Sat. lagi ya Bang Irsal ya, Belum selesai ketika tadi, Sat. Belum selesai tadi, Sat. ada Lanjutin. Bang Irsal ya. Oh, belum selesai. Lanjutin dulu, Sat. Tadi saya potong. Yang berzina Hahaha. tadi ya, yang berzina tadi ya. Iya, iya. Ya, akhirnya eh, akhirnya dia sama Nabi, akhirnya apa yang membuat dia berhenti? Rasa malu. Makanya ada hadis mengatakan al-haya'u minal iman. Oh. Rasa malu Jadi itu adalah maksudnya tadi bagian daripada iman. pezina itu tadi tetap melakukan tuh, walaupun dia udah ngomong Mm-mm. gitu. Ya, melakukan, Oh, oh. tetap melakukan, Beberapa kali sampai ya, akhirnya yang tetap melakukan. menyelamatkan itu Tapi rasa dengan syarat malunya. tapi begitulah, iya, rasa malunya. Jadi begitu rahmatnya dan ya Nabi kan sebagai Nabi rahmatan lil alamin ya, kasih sayang ya,
ya, sebagai Mm. nabi yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta gitu kan. Bahkan ada seorang sahabat yang minta izin berzina sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin izin untuk berzina. Para sahabat yang menghempaskan pedang kan. Oh ini Mhm. orang munafik nih. Kalau orang beriman nggak mungkin dia. Kalau orang beriman nggak mungkin dia minta izin berzina kan. Orang munafik nih Oke. gitu, ngolok-olok nih. Tapi Nabi menyuruh para sahabat untuk memasukkan lagi pedangnya. Kemudian Nabi mengajak orang ini untuk masuk ke dalam rumahnya dan dinasihati dan dipegang dadanya dan akhirnya menjadi orang yang beriman. Hmm. Nah, jadi Jangan putus apa asa. ya? Ya rahmatan lil alamin ini ya yang menjadi pembuat bahwa ya kita nggak pernah putus asa. Kita kan dalam keterpurukan kita kan Bang Irsal ya, kalau orang yang masih punya orang tua kan pasti akan kembali kepada orang tua ya yang dia Mhm. anggap mencintai dia sepenuhnya gitu kan. Mau dia sudah narkoba atau misalnya dia apa namanya melakukan banyak dosa yang membuat malu orang tuanya, Ya, ya. tetapi orang tuanya tetap akan menerimanya. Masya Allah, Ya, ya. jadi ya bayangkanlah ya, nggak akan bisa kita bayangkan ya. Uang kita Mhm. nggak pernah minta napas, Allah kasih napas. Uang kita nggak pernah nggak pernah minta ngelihat, Allah kasih ngelihat. Uang kita nggak Allah. pernah apa minta berjalan, Allah kasih kita jalan. Allah. Ya. Ya, Allah Lanjut, orang Ustaz. yang tidak menyembah Allah aja Allah kasih rezeki. Ya bagaimana Ya, ya apalagi orang yang memintanya gitu. Jadi Masya Allah. jangan kita salah menganggap cintanya Allah ya. Kalau kita minta hajat lalu Allah nggak mengasih ya nggak ngasih, bukan nggak ngasih, Allah selalu mengabulkan permintaan hambanya. Tetapi Allah kasih yang terbaik. Ya Allah yang kasih yang terbaik. Bahkan ketika kita meminta itu ya, dalam sebuah riwayat itu ketika kita meminta itu Allah sengaja undur-undurkan pemberiannya. Supaya apa? Supaya karena Allah senang dengan doa orang yang meminta tadi. Ya Jadi Allah. bapak-bapak, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, abang-abang semuanya, kalau misalnya kita meminta nggak dikabulkan, itu menunjukkan bahwa Allah senang mendengarkan doa kita. Hmm. Senang mendengarkan doa kita. Itu yang pertama ya, doa yang pertama isrop tadi ya, isrop ya. Ya, ya, ya. Isrop. Jadi sebesar apapun dosa kita di masa lalu, tinggalkan dan nggak boleh membuat kita menjadi malah terpuruk ya. Ya, terpuruk ya, Oke. nggak boleh isrop sehingga membuat kita sakit dan lain sebagainya. Move on, Yang move kedua on. tadi, move on. Yang kedua, Tadi udah beberapa kejawab sih, langsung dalam satu iya ya, pertanyaan. langsung, Terus alhamdulillah. ada juga tuh langsung ini Gus Vanida dari Jambi nih Ustaz nanya. Wah, Kalau dari Jambi. pasangan bersedekah dengan orang lain, tadi kan Ustaz sempat bahas tentang sedekah tuh. Tapi Mm-mm. menganggap kebutuhan rumah tangganya itu tercukupi dari penghasilan istri, itu bagaimana Ustaz? Kalau pasangan bersedekah dengan kepada orang lain, tapi menganggap kebutuhan rumah tangganya tercukupi dari penghasilan istri, itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau misalnya dia mau bersedekah pada tetangga, Mhm. tetangga ini ternyata kebutuhannya sudah tercukupi Oke, dengan penghasilan istri. Ya nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi bersedekah itu pertama ya eh, sunnah ya, berbagi itu pertama yang wajib itu adalah kepada kedua orang tua. Di nafkah itu yang oke. pertama itu wajib kepada orang tua. Yang kedua ya kepada keluarga kita ya. Yang ketiga Mhm. kepada keluarga dekat kita. Yang keempat kepada tetangga dekat kita. Nah, Hmm. jadi dalam masalah ini kita yang membaca ya. Oh dia layak diberi, oh dia kasihan, dia layak di apa namanya untuk mendapat bagian dari harta yang Hmm. Allah berikan pada saya. Iya. Itu jadi nggak apa-apa. Jadi Ah, iya, iya. sedekah bahkan kan idkhalus surur fi qalbi akhika shadaqatun. Iya, iya, iya. Memasukkan rasa bahagia. Jadi kalau misalnya kita masak bubur di depan rumah kita ada orang yang rumahnya lebih gede, kemudian kita kasih bubur itu, kasih bubur Terus nyobain dia itu nggak senang. apa-apa. Dia senang. Jadi Hmm. itu sedekah juga. Oke, iya, iya. Siap, Jadi siap, siap. sedekah juga. Jadi kepada siapa apapun kita bisa bersedekah. Itu Siap, siap. hadiah. Itu yang membuat orang lain berbahagia. Iya, iya. Terus ada lagi saat bagaimana nih supaya nggak khawatir terhadap pergaulan anak yang jauh dari rumah yang lagi kuliah gitu. Tadi kan Ustadz mungkin bilang jangan terlalu khawatir terhadap masa depannya itu gimana Ya, tuh kalau kita ya, khawatir dengan anak. ya. Jadi eh, yang dimaksudkan dengan khawatir dengan masa depan itu adalah eh, membuat psikologi kita terpuruk. Mm-mm. Ya, aduh khawatir. Kemudian sehingga dia kayak merasa bahwa hanya dia yang mengendalikan dirinya gitu.
Nah, Hmm. bagaimana cara kita khawatir dengan anak kita yang kuliah di luar? Titipkan kepada Allah. Makanya kalau anaknya kuliah, Hmm. doanya apa? Astaudiukallah. Saya titip kepada Allah. Karena Allah lah yang menjagamu, Allah lah yang melindungimu, Allah lah yang akan menunjukkanmu jalan. Oke. Dan bapak ibu hanya ada di sini aja mendoakan, tidak bisa berbuat lebih dari itu. Mendoakan Bahkan ya. ibu bapak pun nggak bisa apa-apa kalau bukan petunjuk Allah. Makanya segala apapun ya kembalikan pada Allah. Makanya doanya kalau berangkat, salam berangkat astaudiukallah dengan hati yang penuh dengan tulus dan ikhlas mengatakan, saya titip engkau pada Allah ya nak ya. Saya doakan kamu. Saya Hmm. berdoa dengan setulus hati kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Hmm. engkau diselamatkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Itu Doa cara ya. kita khawatir. Nah, Hmm. khawatir yang nggak boleh itu adalah eh, dia tidak menggantungkan apa-apa kepada Allah atau dia tidak menggantungkan diri kepada Allah, tapi menggantungkan diri pada dirinya. Aduh, khawatir nih Hmm. gimana nih. Sehingga dia tidak ingat bahwa ada Allah yang menjaga Hmm. kita, Hmm. yang menjaga anak kita. Iya. Makanya anak-anak kita juga ya, kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita menyokolahi mereka, mendidik mereka dengan baik menurut ilmu yang pengetahuan yang kita ketahui, ya kan? Iya, iya. Kemudian dengan syarat-syarat sebagainya, kalau misalnya seandainya dia nauzubillah, kemudian anak kita jadi anak yang soleh, melenceng, itu bukan sudah tanggung jawab lagi. Jadi tanggung jawab kita di Oh, hadapan Allah udah nggak ada lagi. oke, oke. Siap, Jadi siap, siap. khawatirnya adalah banyak-banyak Doa. berdoa dan banyak-banyak ya sama kayak orang takut mati Bang Irsal. Iya, iya. Ya, ya, jadi timbul cemas kalau menggantungkan pada diri sendiri. Iya, Bu. Bahkan Hmm. Nabi pun sendiri doanya wala takilni ila nafsi tarfata ini. Dan jangan engkau serahkan masalah padaku ya Allah walaupun sekedip mata. Nggak akan mampu manusia itu. Oh. Jadi Nabi itu mengajarkan bahwa manusia itu nggak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalahnya meskipun sekedip mata. Nggak akan mampu Mah kita. Makanya Maha lemah ya gitu ya. ya mahal lemah. Mahal lemah. Cuma kita nggak sadar gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya kenapa sampai orang-orang sufi, orang-orang tertentu ya yang berdekat sama Allah itu malu minta surga. Meminta ya Allah, saya ini Hmm. udah ibadah nih. Banyak. Mana pahala saya? Nanti kalau Allah bertanya aja, tangan yang ngasih tangan buat beribadah siapa? Yang ngasih kaki buat beribadah siapa? Iya, Yang iya, ngasih, iya. yang menggerakkan hati untuk ibadah siapa? Gitu. Ya Allah. Ya. Gitu. Siap, siap, Jadi Ustaz. Ada pertanyaan lagi, jadi Ustaz nih. Terus gimana Ustaz caranya agar selalu istiqomah di jalan Allah, apalagi di kala iman yang sedang naik turun dari ya calon mayat. Ah, kok calon mayat? Ngeri sekali namanya. Kita ya semua memang calon kita mayat calon gitu. mayat semua Bang Irsa. Semuanya calon mayat semua kita. Ya cuma maksudnya jadi Tamat ngeri. ya namanya ya. Nah, monggo Jadi Ustaz. bagaimana pada saat kita nggak istiqomah? Iya, gimana Jadi kita caranya eh, istiqomah di saat di zamannya kayak gini sekarang ini? ya bagaimana cara kita istiqomah? Yang pertama, ketika hendak kita meniatkan sesuatu, ya kan? Hendak Mm-mm. meniatkan sesuatu untuk kita istiqomahkan, kita melakukan karena Allah. Jangan lakukan karena manusia. Oh, dari niat ya. Jadi kalau kita istiqomah karena pengen dilihat manusia, nggak ada respon dari manusia terhadap apa yang kita lakukan, kita berhenti lakukannya. Oke. Kayak bersedekah pada seorang gitu kan. Nah, ya orang yang disedekahin ini cemberut mulu gitu kan. Akhirnya kita nggak ngasih. Oh, berarti itu bukan karena Allah. Oke. Jadi kalau karena Allah itu apa? Kita tidak menilai atau kita tidak menganggap ya respon dari orang-orang. Karena yang kita Mm. harapkan adalah karena kita melakukan karena cinta pada Allah. Ya Allah, saya cinta pada. Sekarang saya lakukan perintahmu ini ya Allah. Nah, jadi kita harus sering-sering juga dalam hati kita kayak bercengkerama dengan Allah tuh. Ya Allah, Iya, saya iya, ini iya, iya, pengen iya. sedekah ya Allah. Kan kau tahu ya Allah, isi hati saya ini ya Allah. Tapi kalau memang ini yang terbaik ya Allah, ya berilah jalan. Tapi kalau memang bukan yang terbaik ya Allah, yang terbaik buatmu aja ya Allah. Itu orang cinta. Mm. Iya. Ya, tapi perlu latihan di level itu. Mm-mm. Nah, jadi pelan-pelan. Namanya istiqomah itu berat. Ya, makanya al istiqomah itu khairum min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekaromahan.
Makanya Oke. dulu boleh cerita nggak? Boleh, boleh lah, boleh. Dulu Robi'atul Adawiyah sama Hasan Basri itu apa namanya lomba-lombaan karomah. Nah, Oke. jadi Hasan Basri ini karena jatuh cinta kepada seorang ulama perempuan yaitu Robi'atul Adawiyah, beliau sholat di atas mana? Sholat di atas air. Sholat di Seorang atas air. ulama yang orang soleh ya sholat di atas air kan, bisa sholat di atas air. Oke. Akhirnya Robi'atul Adawiyah sholat di atas mana? Di atas udara, mengalahkan Hasan Basri. Masya Allah. Lalu apa kata Robi'atul Adawiyah? Kalau berjalan di atas air, kodok lebih pintar. Hmm. Kalau berterbang di atas angin, burung lebih pintar. Oke. Dia bisa terbang kemana-mana. Itu bukan kebanggaan, bukan kehormatan, tapi yang terpenting adalah istiqomah di jalan Allah. Nah, bagaimana cara kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah niat dan azam yang kuat. Niat dan azam yang Ya, kuat. azam yang kuat. Jadi, kita itu nggak istiqomah karena kita nggak punya azam yang kuat. Hanya Hmm. kemauan saja. Misalnya, saya besok mau ini Bismillah lah. Dengan apa ya? Dengan tidak adanya azam yang kuat, dengan hanya Bismillah, besok mulai, nggak akan bisa. Tetapi orang yang istiqomah dan dengan orang yang bisa istiqomah dengan niat yang bagus, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Dia akan berusaha. Ya. Azam itu apa Ustadz Nah, ternyata? jadi niat. Oh, azam itu adalah keinginan kuat. Nah, jadi niat itu Hmm. adalah azan yang kuat. Itu azan yang apa namanya? Azam yang kuat adalah keinginan yang kuat. Ya Allah, Tekad yang kuat. Iya saya betul. pengen ya tekad ya Allah, saya pengen ya Allah. Nah, kita kan kalau pengen tekad yang kuat gimana sih Bang Irsal? Ya kan? Iya. Sampai nggak bisa tidur kita kan mikirnya kan, aduh, Hmm. besok ini mau berangkat pagi-pagi nih atau oh malam ini mau zoom nih, jangan sarapan dulu lah, jangan makan malam dulu ya, kayak ini belum makan malam nih, jangan makan malam dulu deh biar nanti nggak sendawa gitu kan. Oh, Punya azam nih curhat karena ya. apa? Karena bisa berbagi gitu kan, Oh alhamdulillah iya iya iya. bisa Masya Allah. berbagi. Nah, bagi Iya, saya iya. karena berbagi ini adalah apa ya, bagian daripada kewajiban bagi yang mengetahui itu ya. Oh Jadi iya saya iya. bersyukurlah alhamdulillah Masya bisa Allah. berbagi sama teman-teman. Siap siap. Ustadz ada lagi nih. Bapak Ibu Ya yang boleh. mau nanya langsung silakan raise hand ya. Yang raise hand kita dahulukan. Jadi kalaupun banyak pertanyaan di kolom chat tapi ada raise hand itu Ya. nanti didahulukan. Ini tadi lagi Ustaz izin bertanya bagaimana caranya agar anak kita mau sholat mau ngaji padahal orang tuanya rajin sholat mengaji di depan anak agar anak ikut juga. Adakah amalan untuk anak agar mau sholat dan mengaji juga betah di rumah? Kayaknya tadi udah kejawab harusnya ini didoakan kali ya. Tapi mungkin nanti Ustadz Ya. tambahin lagi aja. Ya. Hmm. Satu lagi Ustadz nih di kolom chat sekalian aja nanti. Bismillah Hmm. Ustadz dari Arni nih Ibu Arni ya. Selama ini Ana selalu merasa bersalah karena semua dosa di masa lalu. Hmm. Sudah berusaha sholat taubat dan banyak istighfar, tapi masih merasa takut hingga membuat hati selalu gelisah karena dikejar rasa menyesal setiap hari. Bagaimana ya Ustadz ya agar Ana bisa meyakinkan dan menenangkan diri bahwa Allah tidak Ya. meninggalkan Ana karena dosa-dosa. Nah, ini kayaknya sama jawabannya deh. Cuman boleh Ustadz kuatin lagi. Soalnya memang Ustadz banyak banget yang ngerasa kayak gitu sih. Ya. Saya Ya. pun ada di titik-titik yang kalau sampai malu gitu saat ini gue taubat diterima lagi nggak sih sebenarnya dosa lagi taubat lagi dosa lagi jadi mungkin itu pertanyaan yang ya terulang-ulang ya Ustaz izin boleh tanya langsung lewat suara nggak boleh boleh makanya nih yang langsung mau lewat suara raise hand Ya. dulu ya Boleh. Ya. silahkan dijawab dulu saat yang tadi dua itu Ya, yang mana saja dulu? Yang ini dulu ya, yang yang tulisan anak dulu ya. biar biar tadi Ya. anak sholat juga padahal orang tuanya udah ngeliatin di depan dia sama yang tadi Ya. apa namanya meyakinkan bahwa dirinya itu Ya. terima sama Allah soalnya dia ngelakuin kesalahan yang parah gitu. Ya. Jadi apa namanya? Eh, kalau misalnya ada anak yang disuruh untuk melakukan sholat, nggak mau, padahal kita sudah mengasih contoh, gitu kan dalam Islam diajarkan ya. Kalau ya, usia tertentu 10 tahun itu udah boleh dipukul tuh kalau nggak sholat tuh. Dipukul, Oh. ayo sholat atau dipaksa gitu. Mm. Nah, kalau sudah melakukan itu, nah mukulnya juga nggak boleh sampai menyakiti, Bang Irsal ya. Iya iya. Ya, eh, ya, jadi nggak boleh menyakiti, Gimana? hanya sekedarnya saja gitu. Tapi kalau Gimana misalnya Ustaz? sudah Gini. diperintahkan, dia sudah Mu- balik, Mukulnya gimana Ustaz? Gini gitu. mukulnya kayak,
ayo sholat gitu. Nah, sholat. Oh iya. Nah, jadi mukulnya bukan sholat, 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 sholat gitu. Ya, Bukan bukan sholat digebukin sholat. sampai bonyok ya. Ya, bukan sholat gini-gini. Tapi itu Oke oke. sebagai kayak, ayo sholat gitu ya. Mana dia nggak merasa kesakitan dan malah membahayakan dia gitu kan. Iya iya Karena iya. Islam apa namanya apa namanya, melarang ya kekerasan ya, Ya, oke. kekerasan. Nah, jadi suruh sholat. Dan kemudian berdoa kalau dia sudah balik, kita sudah berusaha, udah minta aja sama Allah. Oh Tapi mintanya dengan keren. tulus, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati anak hamba ya Allah. Ya Allah, hamba ini sudah berulang kali menyuruh anak hamba ya Allah. Ya kan? Ya Allah, hamba udah berulang kali, udah habis cara. Sekarang saya serahkan anak hamba padamu ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati. Tapi saya akan terus berusaha. Jadi kayak kita ngobrol aja sama Allah. Dan Hmm. kita terus istiqomah untuk ke apa namanya? Untuk memperingati dia. Kan tugas manusia kan memperingati, bukan Ya memberi ya. hidayah atau petunjuk. Yang memberikan petunjuk kan Allah. Ya. Gitu. Jadi yang kedua tadi yang masalah dosa tadi ya. Ini biar Ya. kejawab sama sekali ya. Ya Caranya ya ya. gimana ya? Enggak, tadi Jadi dia dengan dosa cerita masa. gitu. Selama ini Ane merasa bersalah karena semua dosa di masa lalu sudah berusaha sholat taubat dan banyak istighfar, Ya, tapi masih merasa takut hingga membuat hati selalu gelisah karena dikejar rasa menyenangkan setiap hari. Bagaimana Ustadz agar Anda bisa meyakinkan dan menenangkan diri bahwa Allah tidak mening. ya. Bahkan ada yang komen juga, betul banget Ustadz, tobat, dosa lagi, dosa lagi. Allahnya nggak capek nerima tobat kita, tapi kitanya yang capek bikin dosa terus jadi malu dan ragu apa tobat bisa diterima. Habis ini Nah, Bu Retia kenapa ya, sih lanjut. oke. Kenapa nggak Bang Gisal ya? Kenapa kita sebenarnya kalau taubat itu ngelakuin lagi, tahu nggak kenapa? Enggak, karena cinta sama dosanya kali ya. Bukan, bukan. Apa? Karena taubatnya tidak taubatan nasuha, tidak taubat yang tulus. Karena Hmm, taubat yang sebenarnya itu, nah kita harus jelaskan juga taubat itu kayak gimana sih ya? Taubat oke. itu sebenarnya adalah ketulusan kita minta pada Allah. Dan keinginan yang pertama itu kan syaratnya dia harus menyesali ya. Menyesali itu Hmm, harus tuh, menyesal. Tapi ingat, menyesali yang berlebihan yang nggak boleh tadi, asrofu ala anfusihim. Menyesali boleh, oke. tapi berlebihan sampai dia khawatir, sampai takut. Itu nggak boleh, berarti dia tidak percaya bahwa Allah maha mengampun. Oke. Itu jadi, itu berarti keimanan kita harus dikuatkan lagi. Ya Allah, anta at-tawwabur rahim. Innaka Hmm, ghafurur rahim. Jadi kita kuatkan dalam hati dengan banyak. Ya Allah, la ilaha illallah. Kalau bukan kepada engkau, pada siapa lagi saya minta ampun? Bumi yang saya injak ini adalah buminya engkau ya Allah. Udara yang saya hirup juga adalah udaranya mu ya Allah. Kemana lagi kita akan pergi? Kemana lagi kita akan pergi kalau bukan kepada Allah? Mau bisa hmm, kita lari selain kepada dari ciptaan Allah ini? Gak bisa. Pasti hmm. kita akan kembali pada Allah. Nah, jadi tadi itu caranya Bu. Pertama, yakinkan pada diri kita bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Taubat. Dan kalau susah membayangkan itu, bayangkan bagaimana cinta yang ibu rasakan itu. Atau cinta atau ibu atau bapak atau kakak yang pernah diterima. Oke. Dan latih diri bahwa Allah lebih dari itu. Dan banyak-banyak baca istighfar sih. Ya, astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan keimanan dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun itu harus dikuatkan ya, 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 keimanannya. Karena kalau ucapan doang, nggak iman namanya, Bang Esal. Harus sama hati juga. ya, ya, Tuh, ya. Siap, siap. Makasih banyak Ustadz. begitu. Ibu Retia atau Bapak Retia ini? Silahkan yang raise hand. Ibu kayaknya, Ibu Ibu ya. Ratia. Monggo. Saya unmute. Ah, Kasih sudah tuh. Bismillah atas kesempatannya. Ya. Izin Ya, bertanya, sama-sama. Ustadz, gimana Ya. cara kita tuh berprasangka baik ke Allah gitu? Karena misalnya ada masalah nih, terus kita tuh udah stuck dan buntu banget gimana menyelesaikannya. Terus kita tuh udah berdoa gitu, tapi nggak kunjung kelihatan jalan keluarnya tuh gimana. Kayak semisal kita tuh kehilangan suatu barang, tapi udah nyari kemana-mana dan sampai berharap bakal ada di suatu tempat, tapi secara logis tuh gak akan ada di situ gitu. Nah itu tuh gimana sih biar kita senantiasa berprasangka baik ke Allah gitu. Terima kasih. Masya Ya. Allah. Bu Retia ini dari Sunda ya? Dari mana Bu? Ini enak banget Oh ya. makannya. Dari mana Bu Retia? Ya. Udah di unmute ya? Dari Jadi, Oh ya. Sumedang. oh Oh ya. Sumedang. Ah, iya, Ini iya, Bang iya. Irsal nih ahli membaca logat ya.
Enggak. Ini udah tahu semua Ya, se-Indonesia. ya, Lanjut, ya Ustaz. Sunda ya. Ya, jadi bagaimana caranya? Tadi yang saya bilang bahwa eh, ketika kehilangan barang, tadi yang saya mau bilangnya, kehilangan barang, kemudian kita sudah nyari kemana-mana, ada sesuatu yang sudah tidak ada, lalu kita mikirin, ya kan, sampai buntu dan sebagainya, itu adalah lemahnya setan. Jadi, ketika kita memikirkan sesuatu yang sudah tidak ada, itu yang disebut dengan dunia fata morgana. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Oke. bagaimana pada saat buntu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sederhana Bang Isal sebenarnya. Kita harus Ya. mengenali Allah dan sebut nama Allah, ya Allah. Oh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita harus banyak berucap pada diri kita sendiri. Ya, bahwa segala keputusan yang saya tahu, ya Allah, ya dari saya belajar ya, bahwa segala keputusan yang Engkau tetapkan di atas dunia itu adalah yang terbaik. Oke. Nah, jadi ini kembali pada diri kita sendiri gitu ya. Kembali pada diri kita sendiri ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Bu Ratia rasakan deh ya. Rasakan deh. Kalau memang sesuatu yang kita mulai atau sesuatu yang tertimpa pada kita ya. Kemudian kita benar-benar mengatakan, ya Allah ini kan kehendak. Berarti ini belum nafsu saya. Atau ini belum bagian saya. Pasti tenang. Tapi kalau dengan tulus. Jadi kalau Hmm. dalam hadis itu kan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Bukan hanya Hmm. di akal kita aja gitu kayak oh kalau begini begini ya, begini begini enggak, tapi ketulusan hati. Makanya kenapa orang jarang merasakan taubat atau sering masih merasa menyesal karena hatinya belum tulus untuk Oke. meminta maaf kepada Allah. Nah, jadi makanya ketulusan itu sangat penting sekali ya Bang Irfan ya. Iya, iya. Ketulusan hati. Karena taubat yang sebenarnya itu bukan taubat ya Allah maafin saya, bukan itu taubat. Tapi taubat itu adalah menyesal, terus berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya. Itu taubat. Bukan Hmm. kayak ya Allah maafin saya ya Allah habis itu tinggalin, bukan, tapi Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Oh saya melakukannya lagi ya Allah. Oh. Kemudian kayak dia merasa kayak Allah lagi melihat dia kan, itu ihsan kan. Ilam takun Ihsan. tarahu ka'annaka ya ka'annahu yaraka. Jadi kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Tuhan, maka engkau harus bisa melakukan apapun itu seolah-olah Tuhan melihat engkau. Maafin hamba ya Hmm. Allah sampai menunduk kita ya Allah saya udah banyak dosa, saya lagi saya lupa ya Allah gitu. Atau Iya, misalnya iya. ya Allah saya nggak kuat banget tadi ya Allah sekarang nyesel banget gitu. Nah itu orang yang lemah Bang Irsal, Hmm. orang yang lemah. Jadi Allah ampuni juga. Jadi meskipun berulang-ulang karena dia lemah, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering melakukan dosa tapi lemah ini ya. Bukan yang tadi bisa menahannya tapi kayak ah nggak apa-apalah, Oh. apa-apalah. Allah maha pemaaf ini. Nah, itu nggak bagus, itu nggak akan diterima Nauzubidzalik, taubat. nauzubidzalik. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam golongan yang pertama tadi bahwa ya Allah, saya baru udah berusaha ya Allah biar nggak ninggalin sholat ya Allah. Tapi ini lagi gitu, ini acara lagi, padahal udah mau udu, tipu lagi Allah, susah banget saya istiqomah ya Allah. Hmm. Gimana sih Hmm. minta maafnya seorang kekasih kepada kekasihnya, Bang Irsal? Ya Allah. kan, maafkan aku ya, ya, maafkan aku ya. Ini Hmm. manggil suaminya, maafkan aku ya sayang. Udah Hmm. berusaha masak yang enak, tapi masakannya gini terus gitu kan. Jadi, Iya, jadi ketulusan akhirnya kan suami luluh kan. Nggak apa-apa, iya, iya, iya. ntar beli aja. Tapi ya gitu. Jadi Iya, 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 iya. ya jadi Ini ya agak sedikit begitulah. curhat nggak sih? Iya. Ya alhamdulillah masakan istri enak ya. Oh, iya, iya, iya. Ya, kebetulan Berarti istri Ustadz dengar biar soalnya ya. berarti biar caranya husnuzon itu eh, untuk naik ke level tertentu husnuzon itu mengenal ya tadi ya, mengenal Allah itu ya. Ya benar. Karena memang ya sebagaimana misalkan kami ngundang Ustadz nih. Ah, Hmm. percayalah Ustadz bakal nyiapin waktu karena sudah kenal Ustadz nggak mungkin ingkar janji. Nah, kalau kita semakin Iya, dalam semakin mengenal Allah mungkin iya. rasa husnuzon itu lebih besar ya Ustadz. Gitu ya Ustadz ya. Apalagi sama Allah gitu kan. Tadi Bang Irsal, wah ini pasti Hmm. bisa. Apalagi sama Allah. Masya Ya Allah. Allah, kita kalau suudzon sama Allah gimana sih Bang Irsal? Iya, 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 iya. Ya Allah. Coba bayangin, coba kita bayangin diri kita kan. Kita di bawah kendalinya kan tiba-tiba kita suudzon sama Allah. Wah berarti Allah nih nggak mau saya senang nih.
Nauzubillah. Itu Hmm. nggak boleh banget tuh suudzon sama Allah tuh. Iya, 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 iya. Itu nggak boleh banget itu. Ya dosa lah ya suudzon. Hmm. Ya kalau bukan Allah yang maha adil siapa? Iya, 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 iya. Nah, Masya siapa sih tempat kita bergantung? Bergantung pada manusia, bos yang kaya raya, bos mati, ya kan? Iya, iya. Bergantung sama ini bisa sakit. Heeh. Bergantung pada manusia, manusia bisa ingkar janji. Pada Iya, saat iya. senang dia berjanji, ya. Pada saat udah gak senang, dilupakan janjinya, ya kan? Iya, 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 iya. Kan hanya Allah. Iya, iya, iya. Mantap, mantap. Iya, saat ini pertanyaan sebenarnya relate banget sama banyak orang. Dan termasuk kami di Healing Bersama Quran, Ustaz, kenapa akhirnya Ya, semangat lah ya, mau ya, ya, berharap Allah kasih istiqomah bisa berjalan terus ini Healing Bersama Quran, karena salah satunya pengen lebih mengenal lagi ya, Allah lewat Quran gitu, Ustaz. Termasuk ya, ya, makanya awalnya nih, Ustaz, ini saya informasi aja ke Ustaz ya. Saya ya, beri ya, informasi. Kita mulai ini dari Ramadan, Ustaz. Sampai sekarang udah 2 bulan ya, lebih. Awalnya ya, iseng, Alhamdulillah. awalnya iseng, tapi qadarullah nih Bapak Ibu Ayah Bunda ini luar biasa ya, otot belajarnya. Walaupun usia 35 Iya, sampai 55, sambil ngasuh, sambil ngantuk-ngantuk, sambil berjuang, sambil apapun itu, tapi mau hadir, mau bagiin nih healing. Makanya akhirnya dari awalnya Healing Bersama Quran aja, kita mencoba menyediakan lagi event-event atau program-program yang lain, termasuk ada ini yang terdekat, saya sedikit promosi ya Ustaz ya. Ini saya biar ada ya, ice breaking dulu. Insya Allah ada ya, ya, meaningful Al-Fatihah. Makanya ini Ustaz kan perdana nih. Semoga aja bisa ya, ya, berlanjut. Nanti kita bisa bahas hal-hal yang lain lagi. Ini ada nih meaningful Al-Fatihah dan ya, alhamdulillah juga yang sudah daftar sudah 100 sekian orang. Ini juga ya, karena Alhamdulillah. permintaan banyak dari teman-teman. Makanya Mhm, tadi pertanyaan dari salah satu Quranholic Ibu tadi ya dari Sumedang mhm, itu mewakili banget motivasi kita ada Healing Bersama mhm, Quran dan membuat lagi program-program untuk mengenal Allah lebih dalam. Nah, Meaningful Al-Fatihah ini kan mhm. Al-Fatihah ya setiap hari kita baca minimal 17 Ya, kali. Makanya semoga aja bisa membantu ya, orang-orang yang pengen lebih dekat dari Allah. ya, Oke, itu tadi selingan aja, Ustaz. Karena ya, pertanyaan selingan. sangat-sangat ini banget, sangat-sangat sinkron dengan apa yang kita Iya, eh, ya, mencoba istiqomahkan. Oke, ya. ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Kalau mau dikasih feedback silahkan ya, Ustaz ya, yang saya sampaikan tadi. Oh, ya, ya. Jadi kan sebelumnya ini kan waktu Bang Irsal minta saya apa tema kira-kiranya. Saya bilang Ya. healing bersama Al-Quran gitu ya. Jadi healing ini kan menyehatkan, misalkan heal ya, sehat ya, benar nggak? Ya, Healing ya betul. menyembuhkan. Jadi nama Ya. Al-Quran itu kan Asyifa ya. Shifa. Betul. Asyifa. Jadi orang itu kakak-kakak adik-adik ya, saking asiknya baca Al-Quran sampai dia dalam semalam itu sampai berapa kali khotam. Masya Allah. Betapa merasa bahwa Al-Quran ini sebagai obat. Tapi, nah, yang harus kita pahami bahwa kita tidak cukup sampai di sini tadi Bang Irsal. Oke. Tidak cukup sampai maksudnya begini ya. Dengan alhamdulillah tuh udah ada meaningful Al-Fatihah dan sebagainya bahwa Ya, ya. dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Al-Ghazali membagi beberapa makom untuk kita kembali pada Allah. Jalan yang Oke. pertama adalah ilmu. Ilmu. Jadi orang itu kalau mau tobat juga harus pakai ilmu juga. I Iya, nggak bisa see. tobat minta ampun. Dia ilmu tahu ilmu apa? Ilmu tentang apa yang tidak boleh dia perbuat, Oke. dosa-dosa kira-kira di masa lalu apa yang dia nggak lakukan. Misalnya begini, Bang Irsal. Kalau kita berdosa sama Allah kan kita bisa langsung ya minta maaf ya. Hmm, hmm, Tapi hmm. kalau sama orang lain, ya kan? Ya Oke. sama orang lain kita kan harus kalau mengambil haknya kita harus mengembalikannya. Betul, betul. Ya, kalau misalnya kita pernah ngambil haknya, kemudian kita nggak bisa mengembalikannya karena kita nggak tahu kemana-mana, Hmm. kira-kira buntu nggak kira-kira? Iya. Enggak. Oh Allah enggak. kasih solusi. Apa tuh? Sedekahkan pada yang berhak. Niatkan. Masya Kalau nggak Allah. ketemu sama keluarganya dan sebagainya, niatkan sedekahkan untuk orang lain. Itu orang yang saya hutang dan saya baru sadar sekarang. Jadi Islam itu sangat mudah sekali. Masya Nah, Allah. coba karena kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak pernah mengkajinya, ya, dan kita tidak menjadikannya sebagai dusturon atau garis ya, Peraturan ya. sebagai ya aturan dalam hidup kita, dustur ya, aturan dalam hidup kita. Makanya ya kita susah.
Iya, iya, iya. Coba kalau kita berbicara tentang masalah psikologi dan sebagainya kan, Al-Quran itu kan bisa dilihat empuknya psikologi, Iya, ya iya, kan? iya. Islam itu kan empuknya psikologi, Bang Irsal. Iya, iya, Coba iya. lihat Al-Qanaah. Islam aja, makanya mohon maaf ya, contohnya aja Bang Irsal agak melenceng dikit ya. Iya, Kata iya. goniun aja, kata Mm. kaya dalam Islam itu kan, dalam bahasa Arab itu kan, bukan bermakna orang berlimpah ruah. Oh, Goni itu artinya orang berkecukupan, berkecukupan. oh, Jadi goni itu kaya itu bukan berkelimpahan, tapi goni itu adalah orang yang merasa kaya. Wah, saya dapat 200.000 nih, alhamdulillah. Kaya, dia oh, rasa kaya. merasa kaya. Merasa kaya. Berarti Kaya. mindset ya. Posisi Mindset. di mindset. Jadi kita Oh. mindset, kayak itu mindset. Ada orang punya ratusan triliun, ya, ratusan miliar, tapi masih korupsi. Berarti dia miskin, fakir. Kayak dia merasa butuh terus. Allah, Allah, Allah. Makanya fakir itu dalam Islam itu namanya fakir, orang yang butuh. Sedangkan orang miskin Hmm. itu artinya dari bisa dari asal kata sakana ya. Orang Sakana. miskin itu orang tenang. Orang tenang, nggak mikirin banyak harta. Oke. Miskin itu orang tenang, dia nggak mikirin ininya, dia udah makan sehari, alhamdulillah, ibadah, berbuat baik dengan Hmm. kemampuannya. Nah, makanya kenapa kita susah dengan harta kita? Karena kita tidak pernah merasa cukup. Ini kan healing banget kan, Bang Irsal kan? Masya Allah, Masya Allah. Makasih Healing banyak, banget. Pak Jadi kalau Ustaz. misalnya, jadi kalau misalnya kita gunakan akal kita nih, Ya, oh, ya. saya nggak butuh, buat apa sih? Jadi hawa nafsu yang membuat kita menderita. Oke. Nah, hawa nafsu yang membuat kita menderita. Obatnya apa? Al-Quran, ilmu dan akal kita. Jadi Oke. hidup kita ini adalah perjuangan, perjuangan jihad melawan hawa nafsu. Oke, siap, siap, siap. Melawan amarah. Jadi ya begitu ya. Tadi ada yang nanya lagi atau bagaimana? Saya Ada. serahkan kepada Bang Irsal. Kita kita sediakan dua lagi deh pertanyaannya ini ya. Yang Ya. tadi nih yang sebelumnya ada dari nggak tahu beliau nggak nulisin alamatnya, tapi Ya. pertanyaannya Assalamualaikum izin bertanya Ustadz, bagaimana Mm-mm. cara ikhlas melepaskan sesuatu? Entah itu dalam melepaskannya harus melepaskan hal buruk seperti pacaran, gitu kan? Gimana cara melepasnya? Atau sesuatu kegagalan, misalnya pekerjaan. Jadi biar ikhlas dah gitu. Udahlah saya pacar saya ikhlasin atau waktu gagal pekerjaan ya udah saya ikhlasin juga karena saya di pekerjaan ini masih gagal. Itu gimana cara mengikhlaskannya? Nah, jadi boleh saya kasih secara teknis juga ya. Mungkin saya Oke. kasih ke satu solusi ya. Bagaimana sih cara kita mengikhlaskan gitu ya. Jadi pertama eh, ini kan adab kita ya. Jadi kalau kepada benar-benar kepada orang yang kita cintai kan kita pakai baju bagus ya. Kita pakai wangi-wangian ya kan. Hmm. Bagus. Habis itu kita sholat, sujud. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Saya ini maha lemah, maha nggak mampu, maha nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya ini maha kurang lah Hmm. dan maha sempurnanya Engkau ya Allah gitu kan. Ya. Nah, pada saat ini ya Allah, saya kecewa sih ya Allah ya. Pasangan saya diambil, saya sudah mau ta'aruf, udah apa gitu kan. Hmm. Ya, tapi saya sambil nangis saja, sambil nangis. Jadi sambil Oke. nangis, kemudian berusaha gitu. Jadi kayak deep ya, dengan benar-benar hati tulus. Sholat dan baca Al-Quran gitu kan. Ambil cari ayat-ayat, kan sekarang banyak kan tafsir-tafsir tematik gitu ya, ayat-ayat tematik gitu kan. Ya. Ambil ayat, kemudian dia baca terjemahannya gitu kan. Bahwa bisa jadi apa yang engkau kan Allah kan berkata pada hamba, bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu nggak baik Hmm. bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau tidak cintai, tidak sukai, berbuah kegagalan, itu yang terbaik bagimu. Oh. Sabar ya, suatu saat engkau akan mendapatkan ganjarannya yang indah di masa akan datang. Nah, makanya sabar dalam Islam itu, Bang Irsan, itu pahalanya gede, Sabar itu pahalanya besar dalam Islam. Oke. besar. Dan sabar itu indah sodomatil ula. Bukan sabarnya udah ngeluh sana sini baru habis pas sudah plong. Ah, sabarlah, itu bukan sabar. Indah apa Makanya tadi? indah sodomatil ula. Pada getakan pertama tuh, tek, ketika dia nggak Oh. lulus, ketika dia gagal, itu sabar. Makanya pahalanya besar. Oke. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang yang bersabar itu nggak terhitung, nggak pakai hitungan dia. Hmm. Senumpuk-numpuknya pahalanya, nggak pakai 7 derajat, nggak pakai 27 derajat kayak sholat berjamaah, tak terhitung. Wah. Karena berat. Nah, butuh cara. Caranya gimana?
Kalau saat kita marah, saat kita nggak suka sama apa yang dengan perlakuan orang lain pada diri kita, tinggalkan. Setelah kita tinggalkan, kita ambil air wudhu, lalu kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Oke. Nah, habis itu ya itulah latihan ya, nggak mudah Bu. Dan Allah suka kepada hambanya yang ingin melakukan kebaikan meskipun tertatih-tatih. Pengen istiqomah, tapi akhirnya besok ketinggalan lagi. Tapi dia tidak down, ya, bangkit. Nah, bangkit lagi Oke. untuk melakukan lagi. Jadi istiqomah itu Bapak Ibu nggak harus kayak, saya ini down lagi nih, besok lagi. Nggak gitu, tapi keinginan hati kita untuk terus pengen lurus. Dan nggak mungkin kita kan Hmm. nggak sempurna manusia itu kan. Iya, iya. Jadi Nggak kalau udah sempurna ada kita manusia gitu. di hati kita kayak Iya, keinginan terus menerus, walaupun jatuh lagi, tapi ingin terus, itu insya Allah termasuk istiqomah ya, Ustaz ya? itu istiqomah. Oh, itu Istiqomah. justru istiqomah ya? Ya kan istiqomah Wah. itu kan di sini. Oh, di sini istiqomah ya? Di sini istiqomah yang mana nih? Di sini istri saya sih, Ustaz. Enggak lah, enggak. Ya, Oh, ya enggak. nama Maksud istrinya kita, istiqomah ya. maksud saya, berarti selama ini orang-orang yang bertanya di kolom chat tentang istiqomah, bagaimana caranya istiqomah, saya udah berkali-kali tapi gagal terus. Sebenarnya dia istiqomah, Ustaz ya? Karena dia masih ada pengen istiqomah itu ya? Istiqomah. Oh, Ya Masya kan jatuh Allah. bangun kan. Jatuh Mm-mm, bangun kan. mm. Astagfirullahaladzim, saya lupa lagi nih. Ulang lagi. Oke. Jadi kan Wah, manusia kan nggak sempurna, tempatnya salah dan in- lupa. ini saya baru sih, saat maksudnya istiqomah tuh ternyata letaknya Ya, mindset juga, di mindset ya. Setahu saya ya istiqomah itu mindset cara teknis. berpikir kita. Saya kira istiqomah itu teknis. Jadi kalau sekarang saya mau riadohin sholat tahajud, kalau terus-terusan Ya, itu berarti saya istiqomah. Kalau saya gagal istiqomah. misalkan, berarti itu Ah, nggak istiqomah gitu. Saya kira gitu, ternyata enggak iya. ya, Sat ya. Iya, kan besok misalnya tiba-tiba ketiduran kan, Hmm. sakit misalnya, bangun jam 5, terus Hmm. dia eh, tiba-tiba, aduh saya nggak bisa tahajud nih, gitu. Hmm. Kan istiqomah juga. Kan itu bukan kehendaknya dia. Oh, Yang Masya nggak Allah. istiqomah itu, udah dulu deh sekarang deh. Besok lagi lanjut, itu nggak istiqomah Oh, namanya. Tapi orang yang berusaha sekuat tenaga, ya, kemudian dia eh, terjatuh tanpa dia sadari itu bangun kan, lagi. bangun lagi. Oh. Kalau suka, jadi begini aja deh cara mikirnya bahwa apapun kebaikan yang kita lakukannya itu ya kembali pada Hmm. diri kita, ya, Masya Allah. kembali pada diri. In ahsantum li anfusikum. Jadi Allah bilang kalau kalian berbuat kebaikan itu untuk kalian sendiri. Ya, 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 ya. Seandainya kalian sholat setiap hari, nggak akan menambah apa namanya keagungan, Kemuliaan, keagungan tuh. kemuliaanku dan seandainya tidak ada yang sholat juga nggak akan mengurangi kemuliaanku, kata Allah, keagunganku. Masya Jadi Allah. sebenarnya yang kita lakukan ini adalah cinta pada Allah yang akan kembali pada diri kita, dan cinta Hmm. abadi adalah cinta Allah. Masya Allah, Begitu Masya Bang Allah, Irsa. Masya Allah. Siap, siap. Ini kayaknya terakhir nih. Oh, ada Ya. yang resen. Masya Allah. Silakan Bu Susi. Saya baru mau baca nih. Ada Ibu Farida nih. Silakan, sok. Unmute dia sama saya. Monggo Bu Susi. Di unmute dulu. Apanya namanya? Speakernya di unmute dulu. Kalau enggak, di kolom chat dijawab dulu coba Bu. Bisa nggak ini untuk meng-unmute ininya? Apa namanya? Speakernya. Atau ini kepencet lagi jangan-jangan. Ya. Sambil sambil nunggu beliau ini ya. Kalau Ya. memang Bu Susi ada kendala di unmute, boleh kasih tahu di kolom chat ya. Oke. Ini ada pertanyaan tadi. Ustadz, gimana caranya untuk membayar hutang sama orang yang sudah meninggal atau orang tersebut sudah susah kita cari? Dan bagaimana caranya untuk meminta maaf sama orang yang memusuhi kita, tidak menegur bertahun-tahun, sementara kita tidak salah? Dan bagaimana kalau orang yang memusuhi itu juga udah nggak tahu di mana? Ini dua pertanyaan sekaligus, Ustadz. Ya, jadi bagaimana cara kita bayar hutang tadi udah dijawab ya, tapi saya jawab lagi ya. Iya, iya, iya. Cara bayar hutangnya itu adalah kalau udah nggak ketemu, udah usaha, ya tadi sedekahkan. Nah, Hmm. sedekahkan pada orang lain, ini saya Pada orang lain sedekahkan dengan niat orang itu. pada orang fakir miskin dengan niat orang itu saya sedekahkan karena saya udah nggak ketemu Oh, lagi.
Nah, yang Oke. kedua, bagaimana ada orang yang memusuhi kita. Iya. Nah, orang memusuhi Dan itu bukan urusan kita. Nah, oke. tapi akhlak yang baik kalau kakak-kakak adik-adik, adik-adik, udah nggak ada adik di sini ya. Bapak Ibu di sini. Kakak-kakak, bapak ibu. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi apa namanya masalah Dia nggak salah tapi berdosa ya dia nggak dimusuhi. salah gitu Nah, kan, lebih dimusuhi. Kalau nah, ingin lutut kita bertemu sama Rasulullah itu sil Masya Allah. mangkotoaka. Silman Itu koto. jadi sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim pada. Jadi kalau Masya Allah. ada orang kalau pengen ya termasuk orang yang berakhlak dan dijanjikan oleh Rasulullah nanti berdua begini di surga ya berdempetan itu sil mangkotoaka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim pada. Nah, Hmm. kalau dia memusuhi kita dan kita nggak berbuat salah, bukan dosa kita. Iya, 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 Ya, iya, bukan iya. dosa kita. Nah, itu ada adik-adik juga katanya ya. Nah, jadi bukan dosa kita Bang Ilsa Oh, ada gitu. adik-adik. Iya, Dan iya. kalau ini saya tambahin nih, kalau walaupun belum ditanyakan, bagaimana kalau kita berdosa pada orang lain ya, pernah dosa apa namanya, ingkar janji lah atau apalah gitu kan. Tapi kita nggak Mhm. menemukannya, ya kan? Oke. Sedangkan Ya, caranya adalah minta maaf padanya. minta maaf. Nah, Ya. ada doanya ya. Boleh nanti doanya adalah Astaghfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu hukukun alayya. Waliman Saya meminta kepada Allah yang hukukun alaihi. Maha Agung untuk diri saya dan kedua orang Betul. tua saya dan untuk orang-orang yang punya hak atas saya. Nah, jadi kita Oke. doakan caranya. Nah, Didoakan ya. saya bacakan lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita baca biasanya pada awal istighfar sholat, habis sholat ya. Istighfar pada saat habis sholat, wirid sholat kita baca Astagfirullahaladzim li wali walidayya, untukku dan kedua orang tuaku, walimallahu hukukun alayya, dan pada dia yang memiliki hak atasku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk orang-orang muslim dan orang-orang muslimat, Iya, muslim iya. laki-laki dan Masya Allah. perempuan. Jadi Siap, gitu siap, caranya. siap. Nanti doanya ditulis ya, boleh ditulis. Siap, siap. Waliman hukukun alayya. Walimallahu Waliman hukukun lahu alayya. hukukun alayya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi, Barakallah Ustaz. ya. Ini Bu Susi masih resen. Kayaknya kepencet ya. Soalnya nggak ada juga di kolom chat nih. Ustadz, terima kasih Ya, banyak. ya. Ah, Boleh saya ada satu quote dulu ya, satu quote ya. Satu makanya quote. ini saya mau minta justru. Itu Oh ya. taruhnya di akhir, itu taruhnya di akhir ya. Oh iya iya iya. Di chat doanya tulis boleh share Mas Yusuf doanya. Oke, saya pengen ngetik cuman nanti nggak ada yang ngomong nih masalahnya. Iya. Sebentar ya, Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Nanti di grup coba deh boleh deh ya saya share. Ustadz boleh di share nanti kali ya ke saya ya. Boleh Nanti. boleh nanti saya share doanya. Siap. Gini saat tadi ada pertanyaan Pamungkas buat di akhir nih. Ustadz boleh nggak melakukan ibadah karena takut sama neraka? Pertanyaan Ya. ini sekaligus nanti Ustadz quotes atau closing statement dari Ustadz Ya. untuk pertemuan pada malam hari ini. Monggo. Iya. Oke, jadi boleh nggak kita beribadah karena Ibadah. takut neraka? Boleh, Ya, boleh. boleh. Kan ittaqun nar, takutlah kepada neraka, beribadah kepada dan takutlah pada neraka gitu kan. Boleh. Hmm. Tapi level kita ya level budak. Nah, Oh. jadi ibadah itu ada yang level budak. Apa level budak? Dia ibadah karena takut neraka. Ya ibadahnya ya kayak ibadah budak-budak gitu. Para Hmm. babu gitu ya, ibaratnya kan budak lah ya bahasanya. Jadi orang Hmm. hanya takut neraka. Yang mana budak itu kan pada umumnya ya Bang Rizal ya, 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 ya. mereka nggak menggunakan ininya. Yang kedua ada ibadahnya pedagang. Nah, Pedagang. pedagang ini dia beribadah karena pengen dapat untung, pengen dapat ini karena masuk surga. Wah, gitu. Jadi dia ibadahnya pedagang. Dan yang ketiga ada ibadahnya raja atau kekasih, yang mana ibadahnya karena cinta pada Allah. Jadi Hmm. karena sholat itu adalah cara orang Islam atau mukmin bercengkerama dengan Allah, maka dia senang sholat karena itu satu-satunya cara dia untuk bercengkerama dengan Allah. Insya Allah. Makanya sholat sunnah, ada sholat hajat, ya kan? Iya, 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 Kemudian iya. ada sholat sunnah yang apa namanya? Sholat sunnah yang bukan hajat, sholat sunnah wudhu gitu kan? Yang Hmm. tanpa ada tujuan, sholat sunnah wudhu, dia wudhu, ya Allah, dia Sholat bercengkerama mutlak sama ya. Allah. Hmm. Ya jadi nggak apa-apa kita dalam doa kita kan nggak harus serius-serius Bang Isra kayak Allahumma ghfirli
enggak. Tapi pakai bahasa Indonesia aja dalam hati. Ketika kita sendiri di malam hari, ya Allah, kan pada saat ini saya gagal ya Allah. Tapi saya bingung. Gak apa-apa seperti itu. Yang, Hmm, yang penting dengan ketulusan hati. Masya Allah. Dengan ketulusan hati. Nah, itu soal terjawab ya. Jadi boleh Ya, kita Masya kalau Allah, ibadah Masya dengan Allah. takut neraka itu boleh. Masya Tapi Allah. levelnya adalah level paling bawah. Iya, iya, iya. Barakallah, barakallah. Ya nggak apa-apa, yang penting ibadah dulu ya. Kalau sudah merasakan Mm-mm. nikmatnya ibadah, nanti baru akan merasakan bahwa baru akan naik ke level bahwa wah, ibadah Iya, itu iya, adalah iya. bentuk daripada cinta kita pada Allah dan rasa syukur kita Hmm. kepada Allah. Siap, siap, siap. Barakallah. Dahsyat, Bapak Ibu Nah, Ayah Bunda, itu. Abang Kakak, gimana pertemuan malam hari ini? Kasih feedbacknya dong Bapak Ibu Ayah Bunda di kolom chat. Lumayan banyak banget loh. Ini sama nge-host pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan loh. Dan jawabannya juga cukup banyak karena waktunya tadi mungkin ini ya dari awal langsung tanya jawab. Jadi banyak pertanyaan yang dijawab. Gimana Ya, Bapak Ibu malam hari ini? Materinya, diskusinya, healing bersama Quran pada malam hari ini kasih feedbacknya dong satu kata boleh atau gimana perasaannya apa namanya setelah tadi dijawab Masya Allah oke Musiza Alhamdulillah cet, cet, cetrat apa cetar maksudnya cetar materinya membara dahsyat dari Depok Ibu Farida juga amazing banget Barakallah yang lainnya Masya Allah bersyukur bisa dikasih kesempatan ikut kelas malam ini Ibu Ras dahsyat getar apanya yang getar nih ya hatinya Alhamdulillah betul Barakallah dapat ilmu baru Masya Allah mantap Ustaz merasa tercerahkan daging dan insightful banget mantap Barakallah Alhamdulillah kalau beliau ngisi ya, lagi di suatu saat mau nih Bapak Ibu ya mau relate mau kalau yang mau lebih dari 20 sih enak nih dari 192 kan mau oke saya tunggu 10 detik lah ya mau. Alhamdulillah Insya Allah ya ya karena ini pertemuan pertama beliau ya Bapak Ibu Ayah Bunda Abang Kakak beliau ngajar di salah satu sekolah internasional dan beliau juga sudah lama di dunia pesantren ya dan termasuk ke anak muda beliau sangat senang banget untuk diskusi. Nah, cuma saya sempat nanya juga Ustadz, antum kalau di Zoom gimana? Oke enggak nih? Saya punya orang-orang yang buat saya inspirasi banget yaitu Quranholic ya Bapak Ibu ini yang saya menginspirasi saya itu semangat belajarnya luar biasa tapi lewat Zoom kata beliau ya nggak apa-apa cek aja dulu. Kita tes dan alhamdulillah banyak yang mau lanjut barakallah hadza min fadli robbi makasih banyak hmm, eh ya semoga nggak kapok ya Bapak Ibu Ibu Bunda terima kasih nih yang sudah kasih feedbacknya itu Ustadz makasih banyak ya, Ustadz sebelum ya tadi ditutup belum quote-nya ya. mohon ya sebelum ditutup mungkin dari Ustadz closing statement quotes-nya pertemuan Ya, pada ini jadi quote-nya itu adalah eh, min alamati apa al huznu ala fuqdan ta'ah ma'a adami nuhudi ilaiha min al-iktirar. ulang Jadi Ustadz al huznu al-huznu ala fuqdan ta'ah oke ma'a adami nuhudi ilaiha min al-iktirar. oke yang artinya Yang artinya kesedihan atas tidak bisa melakukan ketaatan, taubat dengan baik, itu kan sedih dengan dosa-dosanya. Ma ada minuhud tanpa dia bergerak ya bangun bangkit untuk berjuang ya dari keterpurukan tadi dari kurangnya ketaatan ya melakukan dosa terus itu ma ada minuhud ilaiha tanpa dia bangkit untuknya minal iktiror itu ciri-ciri orang yang tertipu dengan dirinya sendiri dan tertipu oh dengan setan. Jadi itu ya quote-nya. Jadi kalau ibu suka sedih, nangis gitu kan, ya Allah, menyesuaikan maafkan dosa saya. Itu adalah orang yang tertipu dengan dirinya sendiri dan oleh angan-angannya sendiri. Maka harus dibarengi dengan kebangkitan. ini cepet banget nih nyalinnya nih Iya, maaf jelek ya iya iya begitu ya, makasih Trin. banyak Mohon maaf ya, eh, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tadi yang adik katanya. Kalau ada salah kata, atau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, yang ibu mungkin atau bapak ibu lebih banyak baca banyak, belajar lebih banyak, boleh dikritisi. Ya. Kita sama-sama belajar. Mangga Ustaz Itu penutup penting.
Ya, penutup Mantap. ya, terima kasih ya atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini penutupnya umum sekali ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita terus dibimbing, supaya kita terus istiqomah dalam kebaikan, dan semoga kita termasuk orang yang haus dengan ilmu. Di Amin ya antara Allah. ciri orang yang beriman adalah perutnya tidak akan pernah haus, atau dirinya tidak akan pernah haus daripada ilmu dan kebaikan. Masya Allah. Jadi semoga kita yang hadir pada malam hari ini bisa terus istiqomah, disehatkan, dilancarkan rezekinya yang halal lagi thayyib, halal dan juga baik, dan bahagia di dunia dengan rezeki-rezekinya, bahagia di dunia dengan cinta-cintanya kepada Allah ya, cintanya kepada anak, keluarga, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dalam dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Bang Irsal ya. Udah Siap. berarti ya, kita tutup ya. Makasih banyak Ya, sekian dan Ustaz. terima Jazakallah kasih. khair. Ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Sekian selalu. terima Ya, kasih. Ya, yang amin. nutup tetap saya Ustaz. Amin, Tenang amin. aja. Ya, Yang nutup siap. tetap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu Ayah Bunda, makasih banyak. Dan tadi feedback tadi membuat saya secara pribadi harus minta jadwal lagi ke beliau. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar, mengasuh di pondok pesantren juga. Saya insya Allah mau minta lagi jadwal kepada beliau dan semoga aja kita dijodohkan waktunya yang bisa bertatap muka Amin. kembali, bisa Amin. diskusi kembali. Walaupun tadi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari ibunda kita di Makassar, ya Mbak atau ibunda saya kurang paham. Ya. Pertanyaan luar biasa bagus sebenarnya, tapi mungkin ini bisa jadi jawaban di next pertemuannya yang belum tahu kapan. Yang mana pertanyaan Ya. tadi Ustadz begini, gimana caranya kita ngomong ke orang tua gitu, kesalahan kita kepada orang tua kita. Padahal kita juga yakin dan kita tuh takut kalau kita ngomong orang tua kita pasti marah. Nah ini jawabnya nanti aja Ustadz ya, buat di Iya. pertemuan selanjutnya. Kalau memang Oh ya, siap. Kak Mbak Ros atau siapa? Amin jadi bunda. Oh berarti masih Kak ya. Ya Kak Ros, Ya. mungkin di pertemuan selanjutnya kita jawab pertanyaan tersebut. Tapi yang penting makasih banyak untuk seluruh Quranaholic di seluruh Indonesia yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu Ayah Bunda, Bang Kakak, Dik. Tadi yang sudah sampaikan ya. Dan juga Ustadz, semoga sehat selalu. Ya, Bahagia amin. di Terima akhirat, kasih Bang berjaga Irsal keluarga. udah Salam juga kasih kesempatan. Amin. untuk Insyaallah. keluarganya. Ya, semuanya sehat selalu. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa Alhamdulillah. kafaratul majid. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz ilmunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima Jazakallah sama-sama Ibu. Ya, sama Bro. Ya, Syukron sama-sama. Kak, syukron Ustaz. Afwan. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing.